Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefia Sasaponama dari kelas TLM tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan sistem saraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, CO2, dan uap air untuk menghasilkan energi. Di sini adalah gambar dari sistem pernapasan dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung adalah organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lain seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan saluran pencernaan, percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut kerongkongan disebut saluran pencernaan atau arofaring yang berada pada bagian belakang dan yang berada pada bagian belakang. Dan hidung tenggorokan disebut saluran pernapasan atau nasofaring yang berada pada bagian depan. Yang ketiga yaitu laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher malia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Yang keempat, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai penyaring sekunder. Dan yang terakhir, paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Cara kerja dari sistem pernapasan ini yaitu dari rongga hidung menuju ke faring, menuju ke laring, dan menuju ke trakea, menuju ke bronkus, paru-paru, menuju ke alveolus, dan terakhir menuju ke sel-sel. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis sistem. Peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Dalam jantung ada 4 bagian utama, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri tugasnya menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berperan untuk memompa dan yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri perannya memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Cara kerja peredaran darah yaitu peredaran darah besar dikenal dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah, oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Organ peredaran darah manusia adalah jantung akan berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan ke paru-paru melalui aorta, arteri ke tubuh, dan arteri pulmonalis. Kemudian saat jantung relaksasi, maka darah dari paru-paru dan seluruh tubuh akan kembali masuk ke jantung melalui vena pulmonalis, vena cava inferior, dan vena cava superior.
Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks atau berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Bagian sistem saraf yang pertama yaitu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Yang ketiga yaitu sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Cara kerja dari sistem saraf ini yaitu dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.